Baik, kembali bersama saya dengan mata kuliah topik dalam Artificial Intelligence. Kali ini kita akan membahas sesi ketujuh, yaitu evaluasi dari model klasifikasi. Regresi juga bisa tentunya ya, dan seleksi dari model yang terbaik. Karena setiap model itu memiliki parameter tertentu, misal seperti di jaringan saraf tiruan. Di jaringan saraf tiruan itu ada lapisan tersembunyi ya. Lapisan tersembunyi ini jumlahnya berapa? Nah, itu model tersendiri. Jika lapisan tersembunyi di satu, maka mungkin akurasinya berapa? Tapi kalau di deep learning lapisan tersembunyi jumlahnya bisa sampai 50 atau 20 atau 10. Nah, ini akurasinya berapa? Nah, kita mau pilih model yang jumlah lapisan tersembunyi atau hidden area 10 atau yang dua aja. Nah, itu di sesi ini kita bahas, kita evaluasi. Dan juga di SVM, apakah penggunaan fungsi kernel tambahan dimensi itu meningkatkan akurasi apa enggak? Nah, ini model mana yang mau dipilih? Itu juga penggunaannya. Jadi, pola mana yang paling sesuai. Baik, ini outline-nya. Pertama, kita langsung masuk saja. Kita percaya nggak sih dari model yang udah kita train itu? Karena bisa jadi ketika kita sudah mencari bobotnya, tapi sebenarnya hasil akurasinya tetap rendah. Nah, ini ada beberapa problem. Di antara problemnya adalah istilahnya itu overfitting, di mana model terlalu mengikuti kepada distribusi data, tapi pada saat training, tapi pada saat testing ternyata tidak bagus gitu ya. Nah, kalau misalkan kita hanya memiliki dua kelas, misalnya penyakit COVID-19 positif atau negatif, itu data yang seharusnya actual. Tapi prediksinya sesuai, memang yang positif dibilang positif. Nah, ini dikatakan true positif. Dan juga yang memang negatif dideteksi sebagai negatif, maka ini true negatif. Ini nggak kelihatan ya. Bisa cek di slide. Tapi yang seandainya harusnya positif deteksi negatif, maka ini adalah false negatif. Kesalahan prediksi menjadi negatif padahal cuma positif. Dan sebaliknya seharusnya negatif menjadi positif, disebut dengan false positif. Nah, ini contohnya kalau mengenai penyakit gitu. Kemudian ukuran evaluasi dari confusion matrix tadi, kita bisa menurunkan ukuran akurasi. Akurasi adalah true positif ditambah true negatif, total memang yang prediksinya benar dibagi dengan seluruh kemungkinan. Gitu. Kemudian ada isu lain, kadang kelas itu nggak balance ya antara jumlah orang yang dataset dari orang yang sakit dan tidak sakit itu ini 10 dibanding hampir 10.000 gitu ya. Wah, ini imbalance dataset ini perlu teknik tertentu untuk treatmentnya. Selain akurasi ada precision, recall, measure. Nah, ini ada rumusnya. Nah, ini nanti kalau Anda membuat penelitian, Anda bisa menggunakan nggak cuma akurasi, tapi presisi, recall, dan ukuran lain. Gimana kalau misalkan labelnya ada banyak, nggak cuma positif negatif. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 10 misalnya. Maka confusion matrixnya pun juga bentuknya seperti ini, bentuk matriks confusionnya. Apa confusion itu bingung mungkin ya. Jadi ini ada true band, true jack, true jump, true. Nah, ini sesuai label masing-masing. Lainnya false. Nah, yang ingin saya bahas, saya kan waktu kita nggak banyak. Jadi dataset itu kita bagi menjadi training dan tes. Akurasi akhir itu kita ambil dari tes. Tapi training itu sendiri itu punya seni-seni tertentu. Ya. Yang mungkin saya ingin bahas di sini ya adalah cross validation. Nah, cross validation langsung deh. Cross validation ini apa sih? Cross validation ini ingat ya, data tes itu udah kita pisahin. Nah, ini data training aja kita pecah lagi menjadi ya istilahnya k-fold cross validation. Fold itu adalah lipatan atau subset. Jadi kalau kita punya 5 fold berarti kita bagi jadi 5.
set 1, set 2, set 3. Ini dari training setnya doang. Test set nanti. Ini dari 5 ini, satu datanya dipilih untuk sebagai validation set. Ini cocoknya lebih dibilang validation karena nanti ada yang bingung sama yang data test yang akhir gitu ya. Katakan ini validation set. Nah, ini dipilih validationnya. Training ini digunakan kalau di neural network atau di jaringan saraf tier 1 untuk mengupdate nilai bobot gitu. Jadi untuk menghasilkan model pertama. Nah, ini ternyata katakanlah akurasinya 11/20, jadi sekitar 55 per 100. Kemudian untuk dataset S1, S3, S4, S5, S2-nya untuk validation, akurasinya sekian. Nah, dari total akurasi ini di rata-rata misalkan dapatkan 73%, itu baru training, data training. Nanti data testing dipakai. Nah, proses ini namanya adalah cross-fault cross validation. Untuk lebih detail, Anda bisa mencari juga sumber di Google ya, atau kan diskusi dengan saya di forum ya, atau via WA. Silakan saja. Nah, selain daripada akurasi, precision, recall, kita juga dapat melihat atau mengevaluasi model klasifikasi kita menggunakan ROC atau Reservoir Operating Characteristic. Nah, ini menggambarkan seperti ini. Semakin mendekati nilai 1, maka nilai performanya semakin bagus. Ya, gitu kira-kira bacanya. Ini. Nah, ini ada M1, M2, M1 bagus untuk small FPR. Ini FPR adalah false positive rate. M2 better untuk large FPR gitu. Nah, ini ada mode-mode lain, ada lift chart juga ya. Tapi untuk tesis atau untuk penelitian di mata kuliah ini ya, karena kita mengajarkan jurnal, saya rasa cukuplah jika Anda fokus kepada akurasi, precision, recall, dan F measure ya. Kalau sempat boleh juga membahas tentang ROC. Terima kasih.